Ini dipakai dulu. Dimulai dari statement-statement pembantu Anda loh Pak Prabowo. Dan Anda diam saja. Anda gak berani tegur. Anda gak berani tegas. Anda yang dulu digaung-gaungkan lebih jenderal daripada jenderal, gak bisa apa-apa. Ditambah lagi anggota DPR-nya dengan mulut-mulut sampahnya. Sahroni, tangkapin aja anak-anak di bawah umur udah ikut demo. Brengsek. Lebih brengsek mana? Sama yang malingin duit rakyat. Surat terbuka untuk Bapak Prabowo Subianto. Perkenalkan, saya Aoki Vera. Saya bukan pemilih Anda, tetapi saya konsekuensi menerima Anda sebagai Presiden Republik Indonesia yang bertugas menjaga negara kita, membangun negara kita, dan segalanya untuk negara kita, untuk rakyat Indonesia. Bapak Prabowo Subianto. Bapak tidak bisa menyenangkan semua pihak. Koalisi gemuk membuat Anda pusing sendiri dan mau nggak mau Anda menambah beberapa kementerian. Anda tahu keuangan di negara kita, hutang yang tersisa dari era-era yang sebelumnya, tetapi Anda dengan asik menambah kementerian. Berawal dari sini Pak. Efisiensi kemudian digaungkan. Kementerian ditambah, artinya kantor, fasilitas, gaji untuk para menteri, para deputinya, para wamennya, para stafnya, para pegawainya, subsidi, dan yang lain-lainnya. Itu semua tetap harus dikeluarkan dari APBN. Sedangkan yang di daerah, anggarannya dipangkas. Para bupati mau nggak mau menaikkan pajak. Sedangkan dari pusat sudah juga menaikkan pajak. Yang tersulut, marah adalah rakyat. Bahkan hal kecil pun, lagu. Di saat orang sedang sedih, marah, senang, apapun itu, lagu, bernyanyi saja akan dikenakan pajak. Bagaimana Pak? Rakyat disuruh ngapain? Jangan-jangan besok suara kentut pun dipajakin. Bapak tidak bisa menyenangkan setiap orang yang sudah membantu Bapak menjadi presiden. Itu urusan Anda. Tetapi Pak, pembantu-pembantu Bapak juga mulutnya gak bisa lihat keadaan. Menteri Julhas, Ketua Umum PAN, punya statement, rakyat jangan minta sedekah terus sama negara. Mohon maaf, Bapak Julhas ya, mulut dijaga Bapak. Adik-adik Bapak ditangkap sama KPK. Mantu Anda pun mantan koruptor Pak. 2 adik Anda ditangkap sama KPK karena korupsi Pak. Apakah itu cara keluarga Julhas menyebut sebuah sedekah? Korupsi duit rakyat? Anda yang maksa sedekah Pak. Anda yang maksa minta sedekah sama rakyat dengan cara korupsi. Keluarga besar Anda Pak. Mulut dijaga Pak. Menteri ATR Nusron Wahid, tanah yang nganggur akan diambil sama pemerintah. Udah rame baru minta maaf. Pak, orang kerja keras, kumpulin duit, beli tanah buat masa depan. Dia mau bagi buat anaknya, dia mau bagi buat cucunya. Urusan mereka, kenapa jadi mau diambil sama negara? Enak banget lu ngomong. Di sini Pak Prabowo, dimulai dari pembantu-pembantu Anda yang mulutnya nyeleneh. Belum lagi Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, baru-baru ini. Rakyat Indonesia baru naik sedikit udah bising, udah berisik. Di Jepang, beras sekilo udah 100.000. Diam aja. Kata siapa rakyat Jepang diam aja? Tapi Bapak Menteri Amran Sulaiman, mohon maaf Pak, kalau bodoh jangan pamer. Berapa pendapatan kapitanya masyarakat Indonesia? Berapa pendapatan per kapitanya masyarakat Jepang? Ini dipakai Pak kalau mau statement. Di sini kita bayar pajak, kita ngerasain uang pajak itu kembali ke masyarakat kita di sini. Di Jepang, saya yang orang asing bayar pajak di sini, saya ngerasain pajak itu kembali ke saya. Segala macam fasilitas, subsidi kita udah ngerasain di sana.
Ini Pak, kalau mau bikin perbandingan, ya, ini dipakai dulu. Dimulai dari statement-statement pembantu Anda loh Pak Prabowo. Dan Anda diam saja. Anda gak berani tegur. Anda gak berani tegas. Anda yang dulu digaung-gaungkan lebih jenderal daripada jenderal, gak bisa apa-apa. Ditambah lagi anggota DPR-nya dengan mulut-mulut sampahnya. Sahroni, tangkapin aja anak-anak di bawah umur udah ikut demo. Brengsek. Lebih brengsek mana? Sama yang malingin duit rakyat. Tolol-tololin orang. Udah dipalak lewat pajak gila-gilaan, ditolol-tololin. Orang demo dilindas pula sama aparat. Apa sih? Cuma satu Pak Prabowo. Kalau nyawa nggak bisa dibayar nyawa, copot Kapolrinya. Saya titip pesan buat teman-teman yang masih mau berjuang, demo, bersuara. Saya mohon, jangan rusak fasilitas umum. Karena itu dibuat dengan uang pajak kalian juga. Ya, kalau ada yang kompor-komporin, ada yang panas-panasin untuk bakar fasilitas umum, pegang orangnya. Pegang orangnya. Geledah. Siapa dia? Jangan mau dikompor-komporin untuk rusak fasilitas umum. Kalau ada pelakunya, geledah, pegang orangnya. Ini Polri udah ngajukan minta kenaikan anggaran 63 triliun, miliar atau berapa? Gila sih. Anda memang tidak punya pilihan. Ada nih seorang polisi, dokter, cewek kalau nggak salah, ikut posting gambar rakyat yang memilih, gambar pejabat yang joget-joget, anggota DPR yang joget-joget yang dipilih, dan gambar polisi yang tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih tapi juga tidak boleh gebukin rakyat. Nggak boleh bunuh rakyat. Satu Pak Prabowo, Anda harus tegas dengan statement-statement pembantu-pembantu Anda. Dan satu lagi, kalau nyawa nggak bisa dibayar nyawa, copot Kapolrinya.